Oke guys, welcome back ya. Kembali lagi bersama saya Deri atau Dori yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang. Nah, oke guys, jadi hari ini kita ada di bab terakhir di Mina 1 ya guys. Bab terakhir di bab 25 ya. Gak kerasa ya guys, udah di bab terakhir aja. Dan saya yakin kalian udah paham lah ya materi-materi sebelumnya di bab-bab sebelumnya. Di bab ini juga ada di bab 25 ini ada 5 bunpo teman-teman ya, ada 5 bunpo. Langsung aja kali ya kita bahas ya. Oke. Bab 25 di bunpo yang pertama. Di bunpo yang pertama ada bentuk biasa lampau partikel ra ya. Lalu kalimat pokok ya. Ini bisa diartikan dengan kalau atau seandainya. Nah, jadi bunpo ini itu untuk suatu pengandaian ya, pengandaian gitu. Kita lihat dulu perhatiannya. Nah, bunpo ra bisa diartikan dengan kalau atau seandainya ya. Jadi bunpo ini menunjukkan penggunaan kalimat untuk suatu pengandaian atau sesuatu yang belum pasti terjadi. Ya, jadi ini cuma kayak angan-angan kita aja, kayak ngarep-ngarep aja gitu ya. Ya, cuma kayak coba nanti kalau udah punya ini nanti begini gitu ya. Misal kalau punya duit 1 miliar pengen beli rumah gitu. Nah, ini pakai partikel ra. Nah, untuk suatu pengandaian ya, untuk sesuatu yang belum pasti gitu ya. Oke, kita ambil contoh di sini ya. Okane ga attara ryoko shimasu ya. Kalau punya uang berwisata. Nah, ini bentuk lampau ya, bentuk tak ya. Dan di sini attara, atta itu dari arimas ya, ada ya. Okane ga attara ya. Kalau punya uang atau kalau ada uang, ryoko shimasu ya, jalan-jalan ya, atau berwisata gitu. Pengandaian ya, ngarep-ngarep gitu. Oke. Terus di bawahnya jikan ga nakattara terebi o mimasen ya. Kalau tidak ada waktu, tidak menonton TV. Ini nakattara dari nai ya, dari nai. Jikan ga nai, tidak ada waktu gitu ya. Dari nai ya, jikan ga nai, tidak ada waktu. Nah, kalau jikan ga nakattara, kalau tidak ada waktu, terebi o mimasen, tidak menonton TV. Ini juga masuknya pengandaian ya, berangan-angan. Jadi mungkin dia kayak belum pasti nih ada waktu apa enggak, cuma dia bilang kalau nggak ada waktu kayaknya nggak bisa nonton TV gitu ya. Bentuk lampau nakatta ya. Bisa juga ini dari kata sifat i ya, yasui ini. Yasukattara pasokon o kaitai desu ya. Kalau murah, ingin membeli komputer ya, atau laptop ya, pasokon. Jadi pasokon itu lebih ke laptop sih guys, pasokon itu ya. Kalau murah ingin membeli komputer, dari yasui ya, yasui jadi yasukattara ya. Pengandaian ya, coba aja kalau laptopnya murah pasti gue beli gitu. Nah, itu pengandaian ya. Oke. Terus di bawahnya ini ada kata sifat na ya. Hima dari kata sifat na ya, senggang hima. Hima dattara tetsudatte kudasai ya. Kalau sedang luang tolong bantu saya ya. Ini sebenarnya belakangnya agak suran sih, cuma kan orang yang nyuruh ini kayak ngandai nih kalau misalnya dia luang, tolong bantu saya gitu ya. Dia nggak tahu orang yang disuruhnya itu luang apa enggak, makanya dia bilang kalau luang tolong bantu gitu, mengandai-andai supaya dibantuin gitu ya.
Hima dattara tetsudate kudasai. Kalau sedang luap, tolong bantu saya gitu. Jadi ra-nya untuk suatu pengandaian, teman-teman. Oke. Lanjut ke bab 2. Di bab 2 ada kata kerja bentuk tara, kata kerja bentuk ta, lalu ra, terus kalimat pokok. Nah, ini kalau yang ini disclaimer ya guys. Kalau yang kalimat pokok itu maksudnya kalimatnya itu fleksibel. Kalian mau isi apa aja bisa ya, sesuka hati kalian tuh bisa ya, sesuai dengan kondisinya gitu. Nah, kalau kata kerja bentuk ta, ra itu artinya lebih ke kalau udah atau kalau sudah gitu. Jadi apa ya, ini lebih pasti gitu dari dibanding yang tadi ya. Pokoknya ini udah kayak terjadwal gitu guys. Kita lihat dulu deh perhatiannya ya. Kata kerja bentuk ta, ra bisa diartikan dengan kalau sudah ya. Jadi bunpo ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah pasti akan dilakukan ke depannya. Jadi benar-benar ya udah pasti, nggak kayak yang tadi kan suatu pengandaian ya. Ini benar-benar emang udah direncanain dan udah jelas mau ngapain ya gitu ya. Misal di sini contohnya ya, juji ni natara dekakemasho ya. Kalau sudah sampai pukul 10 kita berangkat. Nah, di sini nggak ada pengandaian ya, nggak ada kayak kalau misalnya punya ini pengen gini deh, nggak ada. Ini cuma kayak kalau udah sampai jam 10 kita berangkat gitu ya. Ini menyatakan suatu ajakan, tapi di sini udah jelas ya, bukan suatu pengandaian. Nah, kalau mau ajakan bisa pakai yang ini ya. Kalau tadi kan nggak bisa tuh yang di bunpa yang pertama, ajakan nggak bisa. Nah, ini bisa gitu ya. Terus di bawahnya ada uchie kaetara sugu shawao abimas ya. Kalau pulang ke rumah saya langsung mandi. Nah, ini nggak perlu pengandaian ya. Jadi benar-benar kayak udah kalau udah pulang langsung mandi gitu. Nggak ada yang kayak tadi kalau pengen laptop, kalau murah pengen beli laptop gitu, nggak ada. Ini langsung benar-benar kayak suatu kegiatan yang pengen dilakuin gitu. Terus bawahnya ada lagi nih, mau suitara renrakus te kudasai. Oh, dari suitanya itu dari sukimas ya, tiba atau sampai ya. Kalau sudah sampai, tolong hubungi saya. Renrakusimas ya, hubungi. Kalau sudah sampai, tolong hubungi saya. Ini bentar ya, suatu aktivitas lagi yang dikerjain. Jadi kalau misalnya udah ada apa namanya, bukan pengandaian gitu, udah ada kejelasan, nanti kalau misalnya udah nyampe itu hubungin orangnya gitu ya. Bukan suatu pengandaian, dan ini adalah suatu ajakan, bisa ya, ajakan atau permohonan bisa ini ya. Oke, langsung kita lanjut ke bunpo ya selanjutnya. Di bunpo yang selanjutnya ada kata kerja bentuk te, kata kerja bentuk nai menjadi nakute, kata sifat i-nya diubah jadi kute, kata sifat na-nya diubah menjadi de, dan kata benda de. Lalu mo, kalimat pokok. Kalimat pokoknya bebas, fleksibel. Mau kalian bikin gimana pun terserah ya. Nah, di sini tuh artinya walaupun ya, walaupun. Jadi ini menunjukkan persyaratan asumsi paradoks dengan kalimat yang disusul bentuk demo ya, kalimat pokok. Nah, ditunjukkan terjadi hal yang terbaik yang biasanya dapat diduga di bawah persyaratan asumsi, atau tidak terjadinya hal yang biasanya dapat diduga. Nah, sini agak saya bantu ringkas ya. Jadi intinya bunpo ini itu artinya walaupun ya, walaupun, dan kalimat sebelum mo itu harus berlawanan dengan kalimat sesudah mo. Jadi kan mo di tengah-tengah.
Ini kalimat-kalimat. Nah, kalimat sebelum dan sesudah mo itu harus berlawanan, harus ada yang positif dan harus ada yang negatif. Gitu. Misal di sini ya. Amega futemo fuku sentaku shimasu. Nah, walaupun hujan mencuci baju. Nah, ini kan harusnya kalau hujan ya jangan cuci baju, tapi dia tetap cuci baju ya. Walaupun hujan tetap cuci baju gitu. Ya, berlawanan kan dua ini. Kecuali kalau hujan tidak mencuci baju, nah itu kan sama-sama kalimatnya sama gitu. Nah, ini kan berlawanan, beda ya. Amega futemo fukuo sentaku shimasu, walaupun hujan mencuci baju ya. Ada dua kalimat yang berlawanan di antara partikel mo gitu guys. Ini yang kata kerja ya, kata kerja bentuk T. Nah, di bawahnya ada kata sifat i nih, kata sifat i. Nah, kata sifat i-nya diubah menjadi kute ya, yasui jadi yasukute. Di sini yasukute mo sono sushi o kaimaseng ya. Walaupun murah tidak membeli sushi ya. Berlawanan ya. Harusnya kalau yang murah harusnya dibeli ya, harusnya dibeli gitu. Tapi di sini enggak, walaupun murah nggak beli sushi gitu, berlawanan. Lalu selanjutnya ini ini kata kerja ya guys. Ada kata nakutemo kabang gambate kudasai. Ini dari kachimas, artinya menang ya. Kata nakutemo gambate kudasai, walaupun tidak menang tolong semangat ya. Ini dari kata kerja yang bentuk nai ya. Nainya itu jadi nakute ya. Jadi nakute. Ini dari kachimas ya. Dari kachimas jadi katana kute ya. Katana kutemo gambate kudasai, walaupun tidak menang tolong semangat. Ini untuk nyemangatin teman kalian yang kalah atau teman kalian yang gagal gitu ya. Ini bisa kalian pakai ini guys ya. Lalu lanjut lagi, ini ada kata benda ya, benri. Ini kata sifatna. Benri demo ya. Benri demo pasokong o sukai maseng ya, walaupun praktis tidak memakai komputer. Sini dari benri harusnya benrina, jadi nanya diubah jadi benri de mo pasokong o sukai maseng, walaupun praktis tidak memakai komputer. Berlawanan ya, harusnya kalau praktis mah dipakai aja ya gitu, jadi berlawanan. Terus lanjut, sini ada kata benda. Ini baru kata benda ya. Nah, kata benda juga pakai de belakangnya, sama kayak kata sifatna. Sini kata bendanya ada nichiobi, hari Minggu. Nichiobi de mo hatara imas. Hatara kimas. Nichiobi de mo hatara kimas. Walaupun hari Minggu bekerja, atau walaupun hari Minggu tetap bekerja. Berlawanan ya, harusnya hari Minggu libur ya. Tapi di sini dia tetap bekerja. Jadi bunpo ini dipakai untuk sesuatu yang berlawanan. Ya, kayak tadi contoh-contohnya ya. Oke. Langsung kita lanjut ke bunpo yang selanjutnya. Bunpo yang selanjutnya adalah moshi. Nah, moshi ini dipakai bareng sama tara ya. Moshi tara ini udah kayak sepaket gitu ya. Moshi sama tara itu sepaket ya. Jadi dia fungsinya tuh untuk memberitahukan sebelumnya bahwa kalimat tersebut adalah kalimat persyaratan ya. Moshi menekankan perasaan asumsi si pembicara ya. Nah, ini sama kayak di bunpo yang pertama ya guys. Jadi untuk suatu pengandaian dan belum pasti itu terjadi atau enggak ya. Di sini ada contoh. Moshi ichioku eng attara iro-irona kunio ryokou shitai des ya. Kalau punya 100 juta yen ingin berwisata di berbagai negara. Oh,
Di sini bisa pakai sitai ya. Kalau mosi bisa pakai sitai. Kalau tadi kan di bunpo yang pertama nggak bisa ya, pakai keinginan atau harapan nggak bisa. Nah di sini bisa pakai sitai, keinginan atau harapan bisa ya kalau pakai mosi. Ini kalau punya 100 juta yen, ingin berwisata ke berbagai negara ya. Iya, kalau teman-teman mau pakai keinginan atau harapan, yang pakai tai belakangnya, pakai emosi di depannya, kayak gitu ya. Oke teman-teman, langsung kita lanjut lagi ke bunpo yang terakhir, yakni bunpo yang kelima. Nah di bunpo yang kelima ada subjek dalam anak kalimat ya, subjek dalam anak kalimat. Nah di bab 16 tuh udah kita pelajarin ya, di bab 16 tuh bahwa subjek dalam kalimat tekara itu ditunjuk pakai partikel ga. Jadi abis subjek itu partikel ga ya. Nah, sama halnya dengan tekara, toki atau maini ya, sama tuh pakai subjek dulu baru partikel ga ya. Tapi untuk tara dan demo subjeknya juga subjek dalam anak kalimatnya ditunjuk pakai ga juga gini. Jadi ada contohnya begini. Sebentar nih, tomodachi ga kurumai ni heya o souji shimasu ya, sebelum teman datang membersihkan kamar ya. Di sini subjeknya tomodachi ya, teman, lalu partikel ga, lalu kalimat setelahnya, kalimat pokok ya. Kemarin udah belajar ya anak kalimat sama Fatir Sensei. Nah di sini dipakai subjeknya, subjek, partikel ga, kalimat pokok, fleksibel, terserah tuh. Di sini tomodachi ga kurumai ni ya, sebelum teman datang, heya o souji shimasu, membersihkan kamar, seperti itu. Oke. Lalu ada lagi suma. Di sini subjeknya suma ya, istri ya. Suma ga byouki no toki kaisa o yasumimasu ya. Waktu istri sakit, saya tidak masuk kerja ya. Sini subjeknya istrinya, ga-nya itu partikelnya, dan setelahnya itu anak kalimatnya gitu ya. Kalau istri sakit nggak masuk kerja gitu. Lalu ada contoh lagi ini, tomodachi ga yakusoku no jikan ni konakattara dou shimasu ka. Kalau teman tidak datang pada waktu janji, bagaimana ya? Ini konakattara dari konai ya, konai datang ya. Nah kalau teman tidak datang, bagaimana? Itu tidak datang gitu ya, konai kan tidak datang. Kalau teman tidak datang pada waktu janji, bagaimana? Nah ini subjeknya tomodachi-nya ya, teman gitu ya. Teman subjek di dalam anak kalimat, seperti itu guys. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan di bab terakhir kita ini. Nggak kerasa ya guys ya, udah bab terakhir aja ya. Buat kalian yang masih belum paham dari bab 1 sampai bab 25, tolong banget ulangin lagi videonya atau bertanya ya ke sensei-senseinya. Jangan malu untuk bertanya ya. Saya dan Fatir Sensei itu senang banget kalau kalian tuh nanya gitu guys ya, senang banget. Jadi kita ngerasa kalian tuh haus ilmu gitu. Wah iyalah. Oke, semoga kalian benar-benar semua paham dan nanti kita bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Sampai jumpa suatu hari nanti. Wah ya. Sampai jumpa nanti. Mata Astari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.